There's no words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. Hari ini kita formatif ya. Baik, Miss. Sebelum itu, saya absen dulu. Herul, izin Miss belum masuk. Herul, kemana? Kurang tahu, belum ada izin. Berada ya. Dia hadir. Ica hadir. Naila hadir. Oke. Assalamualaikum. Dari mana aja kamu? Miss, baru bangun saya, Miss. Udah jam berapa ini? Maaf, Miss. Emang tidur jam berapa semalam? Jam 3 malam, Miss. Dan diulangi lagi, duduk. Ya, Miss. Kerjakan formatifnya ya. Ini sudah saya kirim itu. Ih, Miss, ya, si Herulnya nyontek. Herul, kamu bikin saya kecewa ya. Maju ke depan. Baik, Miss. Herul, kamu udah telat, gak bawa buku, gak bawa alat tulis, gak pakai blazer, nyontek juga. Kamu tuh gak disiplin banget sih jadi anak. Terus kamu mau jadi apa ke depannya, Herul? Yaudah, sekarang kamu saya strap. Berdiri kamu dekat pintu sampai pulang. Siap, Miss. Oke anak-anak, dengerin saya dulu ya. Kalian itu mahasiswa, harus disiplin. Jadi kalian tuh harus disiplin ya. Jangan kayak Herul, gak bawa blazer, telat, nyontek, gak bawa alat tulis lagi. Itu tuh bukan kepribadian mahasiswa yang benar-benar jadi mahasiswa ya. Nah, di kampus ini tuh ada peraturan dan kalian tuh harus menaati peraturan itu. Kalau enggak kalian mau saya DO. Enggak mau, Miss. Ya udah. Kalau udah formatifnya kumpulkan. Project yang kemarin tuh udah dikerjain belum sih? Kok belum ada konfirmasi ke saya? Mana sih Herul ini? Herul, ke ruangan saya sekarang. Baik, Bu. Saya ke sana. Herul, proyek minggu lalu gimana? Sudah selesai apa belum? Belum, Bu. Masih saya kerjain. Soalnya saya masih ngerjain yang lain juga. Kenapa belum kamu kerjain? Menurut saya waktu yang sudah diberikan itu lebih dari cukup untuk mengerjakan proyek tersebut. Baik, Bu. Akan saya kerjakan secepatnya juga. Saya kecewa sama kamu melihat kinerja kamu yang semakin menurun dengan proyek-proyek yang nggak dikerjakan itu, yang sering telat. Saya sudah pernah memberi SP kepada kamu, tapi kenapa seperti itu? Tidak ada perubahan sama sekali. Apa tidak diajarkan kedisiplinan waktu kamu masih sekolah? Ini surat SP kedua kamu. Baik, Bu. Akan saya lanjutkan proyeknya. Iya, silakan. Saya tunggu besok pagi laporannya harus ada di meja saya. Baik, Bu.
Nah teman-teman, dari kisah Hairul tadi kita bisa belajar satu hal penting. Kedisiplinan itu harus dibangun sejak masih sekolah atau kuliah. Karena ketika kita terbiasa disiplin, kita akan lebih efisien dan profesional saat bekerja nanti. Jadi mulai sekarang, yuk biasakan disiplin dari hal kecil seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline, dan bertanggung jawab atas setiap kewajiban kita. Ingat ya, disiplin sejak kuliah, efisiensi di dunia kerja. Setelah teman-teman menyimak cuplikan video tadi, di sini kami akan menjelaskan terkait materi disiplin dan efisiensi dengan rumus 5W1H. W yang pertama adalah what, apa. Apa itu disiplin dan efisiensi? Nah, disiplin adalah sikap patuh terhadap aturan dan berkomitmen untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Sedangkan efisiensi adalah kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan menggunakan sumber daya sebaik mungkin. W yang kedua adalah why. Kenapa? Kenapa disiplin dan efisiensi itu sangat penting? Karena keduanya sangat berkaitan berproduktivitas dan keberhasilan kita sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja. Dengan disiplin kita bisa memanfaatkan waktu dan dengan efisiensi kita bisa menghemat waktu. W yang ketiga yaitu who, siapa yang menjalankannya, yaitu setiap orang, mulai dari mahasiswa atau pegawai di perusahaan. Mereka semua perlu menerapkan disiplin dan efisien supaya pekerjaan dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Jadi, W yang keempat itu where, di mana. Nah, di mana kita menerapkan efisiensi waktu dan kedisiplinan. Itu bisa diterapkan di sekolah, di kampus, bahkan di lingkungan kerja. Kita harus tetap menerapkan efisiensi waktu dan kedisiplinan. Dan W yang kelima ini, when. Jadi, kapan harus dilakukan? Jadi, kalian harus melakukannya di tiap waktu. Misalnya, saat hadir berkuliah, saat mengikuti rapat, saat bekerja di perusahaan, dan bahkan saat istirahat. Kalian harus menjaga kedisiplinan dan efisiensi waktu. Nah, yang terakhir adalah how. Bagaimana? Bagaimana contoh penerapannya? Setelah teman-teman menonton video pemaparan dari kelompok kami berharap teman-teman dapat mempraktekkannya nanti di dunia pekerjaan. Jangan lupa selalu melatih kedisiplinan di saat sekolah maupun berkuliah, karena nantinya akan terpakai dan akan menjadi efisiensi jika kalian di dunia kerja nanti. Melatih disiplin sejak kuliah, Menuju efisiensi di dunia kerja.